Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan mencoba untuk meringkas materi selama pertemuan kita sebelum UTS sampai dengan pelaksanaan UTS. Dan ini merupakan materi yang kita siapkan untuk pelaksanaan UTS pada periode semester ini. Oke, kita akan mulai. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing agar review materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Doa menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai, kita akan mulai ya. Di dalam pembahasan kita, seperti yang saya sampaikan di dalam perkuliahan, kita sebelum UTS ini kita akan membahas tentang ilmu negara, mengenal negara, sifat dan hakikat negara, teori asal-usul terjadinya dan berakhirnya negara, kemudian teori tujuan dan fungsi negara itu. Oke, kita akan memasuki materi yang pertama, dasar berpikirnya, apa itu ilmu dan apa itu negara. Diawali dari perspektif itu, ilmu harus dibagi menjadi beberapa kondisi. Yang pertama adalah ilmu itu beda dengan pengetahuan. Nah, ketika ilmu itu menjadi suatu bagian daripada ilmu pengetahuan, maka menjadi kategorinya harus masuk. Konteksnya apa? Cara berpikirnya adalah dilihat dalam perspektif karakteristik, jangkauan, metode pembuktian, objek yang disampaikan, dan kebenaran. Jadi kalau ilmu itu memiliki sistem yang sudah tersusun secara sistematis, lebih luas, bersifat objektif, telah diuji, dan dapat dikaji. Harus bersifat umum dan universal. Kalau pengetahuan belum tersusun secara sistematis, tidak terlalu luas, bersifat subjektif, belum diuji dan dikaji, sesuai dengan pemahaman sekelompok orang saja. Ini yang menjadi satu hal yang membedakan antara pengetahuan dan ilmu. Yang kalian harus pahami, banyak orang yang akan ngomong bahwa pengetahuan itu tidak cukup, gitu. Karena kalau kita ngomong pengetahuan itu bisa didapat dari manapun, tapi kalau ilmu kita harus memiliki suatu kriteria atau sistematika tertentu untuk dapat menjadi pemahaman itu bagian daripada ilmu. Nah, ini yang harus kita mulai berpikir ketika kita masuk di dalam dunia kampus, maka tidak hanya cukup pengetahuan. Akhirnya yang banyak terjadi apa? Kalau dulu kita bilang pokoknya, sekarang harus memakai dasar-dasar pengetahuan atau ilmu yang sedemikian rupa disusun secara sistematis dan melalui beberapa kajian. Dengan kata lain, kita tidak membabi buta dalam memberikan pendapat. Mindset ini harus kita bawa. Karena apa? Kita akan membicarakan masalah beberapa perspektif ilmu dalam konteks yang mendasar. Sehingga di dalam materi ilmu negara ini kalian akan memahaminya dalam pemahaman yang utuh gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan. Negara. Nah, apa yang kita ketahui tentang negara? Negara harus diartikan sebagai suatu organisasi atau lembaga tertinggi dari kelompok masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang di wilayah tertentu memiliki cita-cita untuk hidup bersama, serta memiliki sistem pemerintahan yang berdaulat. Dalam perspektif pengertian daripada negara ini, kita melihat bahwa dari pemahaman kita, negara itu harus merupakan organisasi. Organisasi ini merupakan organisasi tertinggi di dalam satu kelompok masyarakat yang memiliki wilayah dengan untuk mencapai tujuan apa? Hidup bersama yang dilakukan dengan melalui sistem pemerintahan yang berdaulat. Jadi pemahaman kita harus utuh, tidak bisa memisah-misahkan antara negara dalam konteks hanya sebagai kelompok organisasi saja, tapi ini negara dalam perspektif ada orangnya, ada masyarakat berupa masyarakat, kemudian ada wilayah tertentu berupa teritorial, yurisdiksi, kemudian memiliki tujuan bersama, dan yang paling penting lagi yang tidak bisa dipisahkan adalah sistem pemerintahan yang berdaulat untuk bagaimana mengatur sedemikian rupa kelompok itu untuk mewujudkan cita-cita yang untuk hidup bersama tersebut. Oke, itu ya. Terus kemudian kalau kita melihat dalam perspektif ilmu negara, ilmu itu yang seperti disampaikan saja tadi, bahwa ilmu ini sudah dikaji berulang-ulang dan sifatnya universal. Kalau lihat kita dalam perspektif bahasa, itu diambil dari bahasa Stadtlecher Belanda, di Stadtlecher Jerman, Theory of the State Inggris, political theory itu Inggris. Jadi beberapa pemahaman tentang ilmu negara ini dalam perspektif teori dapat dilihat dalam
beberapa penjelasan sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Istilah ilmu negara ini atau Staatsrecht ini dimunculkan pertama kali oleh Jos Jelinek. Makanya Jos Jelinek ini disebut sebagai Bapak Ilmu Negara. Jadi kalau ada pertanyaan kalian, siapa Bapak Ilmu Negara? Ya kita harus sampaikan Jos Jelinek dari Jerman. Karena apa? Dia membawa suatu konsep bagaimana ilmu negara itu tertuang dalam suatu ilmu, kategori ilmu yang bisa dikaji, kemudian ditelaah, kemudian dalam perspektif teori dibagi menjadi beberapa teori, yang akhirnya mengangkat bahwa ilmu negara itu harus menjadi platform dasar bagi beberapa sarjana untuk memahami tentang bagaimana negara itu mulai ada, terbentuk, hakikatnya seperti apa, peran dan fungsinya, fungsi dan tujuannya apa, sampai kemudian berakhirnya negara itu seperti apa. Nah, ini pemahaman ini dibawa oleh Jos Jelinek. Nah, dalam pengertian konteks pengertian ilmu negara adalah ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan yang mempelajari ilmu yang objeknya adalah negara itu sendiri. Apa itu yang dibahas? Satu, mengerti sendi-sendi pokok negara. Dua, hakikat sifat negara, asal negara, wujud negara, dan lain-lain. Bahkan nanti kita akan melihat bahwa setelah UTS nanti akan kita diskusi mengenai beberapa tipe negara. Kemudian bagaimana karakteristik negara, bagaimana termasuk kita akan singgung juga mengenai kita itu negara Indonesia itu seperti apa. Tapi setelah kalian semua melihat bahwa saudara-saudara sudah melihat bahwa di dalam perspektif ilmu negara ini kalian memahaminya secara lebih utuh lagi. Oke. Nah ini yang saya sampaikan tadi, bahwa Jos Jelinek itu adalah Bapak Ilmu Negara. Dalam perspektifnya Jos Jelinek, ini membagi, kalimatnya ini dia. Ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki azas-azas pokok dan pengertian pokok tentang negara dan hukum tentang negara. Nah, dia membagi dalam arti sempit, Staatswissenschaften, atau ilmu pengetahuan Rechtswissenschaften. Nah, dalam perspektif ini dibagilah dua kelompok itu kan, menjelaskan bahwa ilmu negara dalam arti sempit itu berupa apa. Dalam bahasa Belandanya, dalam bahasa Jermannya gini, Besrechtbeden Staatswissenschaft dan teori Staatswissenschaft dan praktis Staatswissenschaft. Kalau kita mau memaknai secara umum tiga hal ini dalam konteks Besrechtbeden, ini adalah deskripsi hanya menggambarkan, menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi berhubungan dengan negara. Jadi kalau kita ngomong ini deskripsi, kemudian memberikan suatu background-nya apa, pemahaman daripada ahli tentang negara itu sendiri diceritakan di dalam konteksnya adalah sifat ilmu kenegaraan itu. Nah, kemudian kita masuk tentang teoritisnya mengadakan penjelasan tentang hasil penyelidikan dalam satu kesatuan yang teratur dan sistematis. Dan itu bentuk yaitu yang dinamakan bentuk ilmu pengetahuan karena dia membawa sesuatu hal yang sifatnya teratur dan sistematis. Jadi dari sejarah, kejadian, dari peristiwa, kemudian disusun di dalam satu. Makanya kita kalau melihat beberapa filosof atau pakar ahli ilmu negara, dia akan melihat bahwa background masing-masing menyimpulkan suatu teori berbeda itu memang menjadi suatu hal yang sudah pasti. Gitu. Dan nanti kita akan lihat bahwa ketika kita melihat Thomas Aquinas, umpamanya, terus kemudian kita ngomong Niccolo Machiavelli, Samyang, dan sebagainya, mereka menyatakan teorinya berdasarkan apa yang telah dialami oleh mereka. Termasuk Plato, Aristoteles, itu membawa diri masing-masing karena background pengetahuan mereka pada waktu di zamannya itu memang menghendaki teori itu keluar. Dan kondisi itu yang menyebabkan bermunculan teori-teori baru. Suatu saat kita bisa memunculkan itu atas suatu peristiwa yang kita alami menjadi teori, kaitannya dengan negara menjadi suatu teori dalam ilmu negara. Ya, yang ketiga, ilmu negara dalam arti sempit itu, Staatswissenschaften ini juga mempelajari tentang praktis. Jadi kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang bertugas mencari upaya bagaimana hasil penyelidikan dapat diimplementasikan dalam praktek. Nah, yang kedua, bagian besar yang kedua adalah ilmu pengetahuan hukum, Rechtswissenschaften. Berupa apa? Hukum tata negara, hukum administrasi negara misalnya, hukum pidana dan seterusnya.
Ini bagian daripada yang disampaikan oleh George Jelinek ya. Kita melihatnya ini bagian daripada pengetahuan yang harus kita peroleh. Terus kemudian di dalam gambaran yang secara umum kita bisa sampaikan, ada beda antara ilmu negara dan ilmu politik. Pada waktu kita membicarakan ilmu negara, kita akan mengangkat tentang teori-teori yang bersifat bebas nilai. Nah, tapi kalau ilmu politik bersifatnya praktis, mengadakan penilaian-penilaian terhadap objeknya. Yang kedua, membahas unsur statika dari suatu negara. Jadi posisinya, negara itu dalam posisi statis, dia diam. Karena dia sebagai objek. Tapi di dalam ilmu politik, dia membahas unsur negara itu dalam perspektif dinamis. Dia bergerak. Dalam konteks kesepakatan, dalam membangun tujuan yang sama. Kalau di dalam ilmu politik, bagaimana pemahaman ilmu politik itu untuk mencapai suatu kekuasaan. Nah, di dalam perspektif ilmu negara, statika atau kondisi menganalisa objek itu dengan secara diam itu berdasarkan apa? Teori. Nah, di dalam ilmu politik, dalam perspektif implementasi. Implementasi teori, seni, ataupun dalam bentuk strategi bagaimana untuk mencapai kekuasaan. Yang selanjutnya melukiskan dan menerangkan lembaga-lembaga kenegaraan. Kalau yang ilmu politik mengadakan analisis pada aktivitas yang mempengaruhi tindakan kenegaraan, political action. Ilmu negara, dalam perspektif ilmu negara, secara teknis dalam penggunaan istilah, tidak ada masalah, tidak ada pertentangan. Tapi di dalam ilmu politik, bahasa itu sangat menentukan actionnya apa dan konsekuensi hukumnya apa. Nah, di dalam ilmu negara, yang dikuatkan adalah konsep, kalau ilmu politik yang dikuatkan berdasarkan perubahan nilai-nilai sosial atau fenomena sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, dalam konteksnya objek, ilmu negara mempelajari negara sebagai objek, ya kan? Kalau ilmu politik adalah negara dan kekuasaan sebagai objek. Oke, kita akan lanjut. Nah, konsep bernegara. Konsep bernegara ini harus dipahami merupakan ekspresi sesuatu hal yang abstrak, gitu kan. Terus yang kedua berasal dari generalisasi fenomena kenegaraan, yang ketiga berbasis empiris. Hampir dipastikan kalau kita melihat bahwa keberadaan suatu negara itu harus memang berkonsep dari sesuatu hal yang abstrak, kemudian diekspresikan dari fenomena yang ada kemudian menjadi kepentingan bersama, kemudian atas kepentingan bersama itu menjadi konkretnya adalah harus sesuatu hal yang nyata, harus kita bentukkan di dalam suatu bentuk yang nyata. Bentuknya apa? Ini kaitannya dengan teori organ sebenarnya. Teori organ, kalau kita ngomong teori fiksi kan kita ngomong bahwa negara itu atau organisasi itu bagian daripada fiksi hukum. Jadi di dalam konteks ini, setiap dalam konteks berbasis empiris kita menghendaki bahwa setiap negara itu harus dicerminkan dalam suatu bentuk yang bisa mengakomodasi kepentingan keberadaan suatu negara. Oke, kita ngomong tentang pengertian negara. Pengertian negara dalam perspektif Aristoteles ini, ahli ya. Dia bilang bahwa negara itu sebagai persekutuan daripada keluarga yang di desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Di dalam bukunya di dalam buku yang berjudul Polisia dia menyampaikan begitu. Terus kemudian Agustinus, kalau Agustinus seperti yang saya sampaikan, dia selalu melihat negara itu dalam perspektif dunia dan akhirat. Makanya dia mengenal ada istilah civitas Dei sebagai negara Tuhan dan civitas terrena sebagai negara duniawi. Bahkan dalam perspektif civitas terrena itu diartikan juga sebagai negara iblis. Karena kan itu homo homini lupus gitu kan. Hukum alam yang bergerak gitu kan. Terus kemudian Machiavelli dia melihat bahwa negara di dalam bukunya Il Principe, negara sebagai sebuah organisasi untuk mempertahankan kekuasaan. Ini sudah saya sampaikan di dalam mata kuliah, di dalam penjelasan yang saya sampaikan di perkuliahan. Kenapa begini? Karena Machiavelli lebih melihat pada perspektif Italia yang pada waktu itu sudah mengalami kegoncangan politik karena terjadinya perpecahan dan intervensi dari negara lain. Nah, oke, terus Hobbes, Locke, dan Rousseau lebih kepada perjanjian masyarakat.
Jadi bentuknya apa? Negara itu adalah merupakan perjanjian masyarakat. Nah, ini yang saya bilang. Supaya untuk menjaga kepentingannya, Hobbes melihat bahwa negara harus ada supaya jangan sampai manusia memakan manusia yang lain. Nah, kalau Locke lebih melihat perjanjian itu timbul untuk mengangkat hak asasi tiap manusia di dalam bernegara. Yang kalau J.C. Rousseau ngomong hak berdaulat rakyat itu bagaimana direpresentasikan dalam lembaga negara. Loceman melihat bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan. Nah, ini dari 5 ini kita akan kembangkan di dalam beberapa ahli yang lain. Masih sama, Harold Chilasky itu melihat negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai kewenangan yang bersifat memaksa, sah lebih agung daripada individu. Jadi Harold Chilasky melihat negara itu sebagai bentuk bagaimana memaksa masyarakat, memaksa rakyat untuk mengikuti kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Robert McIver, negara adalah asosiasi menjadi sama sebenarnya kalau kita melihat karena dia bagian daripada menjalankan suatu sebagai alat politik yaitu untuk penerbitan dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum. Hegel sebagai organisasi kesusilaan. Kleinenburg lebih melihat sebagai organisasi timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri. Ini lebih cenderung pada apa? Keinginan bangsa itu untuk membentuk suatu negara. Terus kemudian kalau kita melihat perspektifnya Prof. Supomo, negara sebagai integritas antara penguasa dan rakyat. Bagaimana komitmen pemerintah dan rakyat untuk menjalankan perannya masing-masing itu menjadi kunci terbentuknya adanya suatu negara. Jadi kalau melihat Pak Pomo ini melihat bahwa ada perjanjian antara masyarakat dan pemerintah umpamanya dalam konteksnya bernegara ternyata itu tidak cukup, tapi harus ada unsur satu yang menjadi pemegang dan pengerat keduanya adalah integritas dilakukan dengan sebaik-baiknya. Oke, kita masuk ke unsur negara. Unsur negara menurut pasal 1 Montevideo Pan Amerika ya, Convention on Right on Duty of State 1933 itu ada 4. Jadi di dalam Pan Amerika ini dia bilang apa? A permanent population, unsur negara itu harus minimal ada 4 dia bilang. A permanent population, a definite territory, a government, and capacity to enter into relation with other state gitu kan. Permanent population maksudnya apa? Rakyat yang tetap gitu kan. Ada kalau kita kategorikan sebagai rakyat. Kalau dalam konteks yang kedua, ada defined territory dia harus memiliki wilayah tertentu. A government dia harus memiliki pemerintahan. A capacity to enter the relation with other state itu diartikan sebagai kapasitas untuk melakukan hubungan dengan negara yang lain. Ini diartikan kalau di Pan Amerika kan bilang gitu ya. Tapi kalau kita melihat unsur negara dalam perspektif yang kita pahami, itu kan satu bahwa harus ada rakyat, kedua ada wilayah, ya. Kalau rakyat itu kaitannya dengan sistem kewarganegaraan kita, warga negara kita mengakui siapa warga negara yang adalah penduduk asli dan penduduk bukan asli, atau penduduk atau non penduduk, kita ngomong WNA, WNI, kalau kita ngomong WNI ada WNI asli dan WNI keturunan gitu kan. Terus kita ngomong sistem kewarganegaraan mau iusoli atau iusan minis gitu kan. Nah ini harus kita pahami utuh gitu loh. Dalam perspektif rakyat. Dan rakyat itu kan berarti bisa terbentuknya dari mana? Karena kelahiran, karena naturalisasi, atau karena ikut kewarganegaraan yang lain. Nah ini kan proses yang harus dijalani dalam konteksnya rakyat. Terus yang kedua, kita harus mengakui bahwa kita harus melihat bahwa unsur negara yang kedua ini adalah wilayah. Wilayah ini yang dimaksud apa? Suatu negara harus memiliki wilayah tertentu. Tanpa wilayah, negara tersebut tidak akan bisa diakui sebagai negara. Wilayah ini diukur dengan apa? Teritorial, ya toh? Teritorial. Kita ngomong ada kalau di laut, ada laut, udara, ya toh? Termasuk kedalaman sampai berapa. Nah ini diatur di dalam ketentuan tentang bagaimana pengetahuan kita, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang wilayah teritorial Republik Indonesia, gitu. Yang ketiga adalah government. Dalam konteks government, pemerintahan ini kita melengkapinya dengan statement pemerintahan yang berdaulat. Jadi ketika kita ngomong pemerintahan yang berdaulat, itu menjadi bagian daripada unsur negara. 3 hal itu yang kita selalu istilahkan
unsur negara dalam perspektif de facto. Nah, yang keempat ini adalah pengakuan dari bangsa lain, karena dengan begitu kita bisa membangun relasi, maka itu dikategorikan sebagai apa? De jure, ya dah. Kalau tadi 3 de facto, kalau keempat menjadi de jure, unsur negara dalam perspektif de jure. Oke, itu. Nah, materi yang selanjutnya adalah sifat dan hakikat negara. Pak Miriam Budiarjo melihat, kita harus pahami ini ya, sifat dan hakikat negara itu ada 3. Satu adalah monopoli, yang kedua memaksa, yang ketiga harus untuk kepentingan semua, embarrassment for all. Jadi memaksa, monopoli, mencakup semua atau all embracing. Embarrassment for all, saya bilang tadi ya. Nah, apa maksudnya? Dalam konteks demi kepentingan, segala kepentingan umum, kepentingan bagaimana mewujudkan keberadaan satu negara, negara itu punya sifat memaksa. Dia memaksa semua warga negaranya untuk mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk mencapai tujuannya, dia juga boleh melakukan monopoli. Yang ketiga, apapun yang dilakukan, memaksa memonopoli harus untuk kepentingan semua. Dan dalam konteksnya hukum ini kan, kita ngomong azasnya kan bahwa setiap orang itu sama kedudukannya di dalam hukum. Oke, George Jelinek. Nah, di dalam konteksnya pemahaman George Jelinek, ini kurang R ya. George Jelinek ya. Harus dilihat hakikat negara itu dari 3 segi. Yang satu adalah segi historis, yang kedua sosiologis, yang ketiga adalah yuridis. Nah, historis itu berarti kita ngomong sejarah, sosiologis itu kebutuhan masyarakat sosial, yuridis itu untuk aturan ketentuan hukum yang berlaku. Oke, teori asal-usul terjadinya, masukin materi yang selanjutnya nih. Teori asal-usul terjadinya dan terjadi dan berakhirnya satu negara. Ada beberapa di dalam konteks yang kita diskusi, terus kemudian kemarin Anda semua sudah saya minta untuk membuat summary terkait dengan teori hakikat negara, ya kan? Ada beberapa, saya minta itu sudah saya sampaikan dan menjadi tugas kalian. Terus kemudian kita masuk ke teori asal-usul terjadinya berakhirnya negara. Yang pertama adalah teori ketuhanan. Teori ini memandang bahwa suatu negara terbentuk terjadi atas kehendak Tuhan. Teori ini menunjukkan bahwa Tuhan itu di atas segala-segalanya. Kalau Tuhan sudah berkehendak, maka yang muncul ya, maka yang terjadilah gitu loh. Nah, itu yang membuat akhirnya teori ini muncul menjadi teori namanya teori kehendak. Yang kedua, teori perjanjian. Teori perjanjian ini menunjukkan bahwa pembentukan negara didasarkan pada perjanjian manusia. Siapa aja? Ini mulai John Locke, Thomas Hobbes sama J.J. Rousseau itu berdasarkan teori perjanjian. Jadi kita akan bahas di belakang. Terus kemudian yang selanjutnya teori kekuasaan. Inti dari teori ini adalah negara berbentuk atas kekuasaan seperti monopoli, pemaksaan, dan mencakup semua. Teori ini dipakai oleh siapa? Sang Hyang kalau di Cina, kemudian dipakai Machiavelli di Italia. Teori kedaulatan. Berdasarkan teori ini terdapat kedaulatan, yaitu kedaulatan negara. Negara sebagai pencipta hukum dan memiliki, ini sebenarnya lebih kepada konteksnya teori bagaimana rakyat merepresentasikan kedaulatannya di hadapan negara gitu ya. Jadi teorinya dinamakan teori kedaulatan. Terus yang selanjutnya adalah teori hukum alam. Negara dipandang terjadi secara ilmiah karena manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial. Yang terakhir adalah teori murni, di mana negara itu terbentuk awalnya dijadikan sebagai satu kesatuan hukum yang memiliki sifat memaksa bagi warga negaranya. Nah, asal faktualnya, kalau kita melihat suatu negara itu adalah daerah kosong ditempati oleh suatu bangsa, yang kedua lepasnya suatu wilayah tertentu. Jadi harus dibayangkan begitu, nggak ada
nggak ada penduduk, nggak ada apa-apa, kemudian ada pendatang, kemudian di situ berkumpulan populasi beberapa masyarakat, kemudian mereka membentuk satu komitmen, kesepakatan itu bisa terbentuk karena ini. Jawabannya kalau pakai teori ketuhanan apa yang kata teori kehendak apa yang terjadi? Siapa yang mempertemukan di situ adalah Tuhan. Allah itu sudah menentukan bahwa di wilayah situ akan berdiri suatu negara kosong, negara apa wilayah yang kosong itu dikelola seorang, terus kemudian orang-orang itu mendirikan sebuah negara. Yang pilihan yang lain, yang kedua adalah lepasnya suatu wilayah negara tertentu. Kalau kita mencontohkan yang ada di Indonesia yang mungkin saudara-saudara lihat ya, punyanya Timor Leste gitu kan, yang dulu masuk wilayah Indonesia, terus kemudian zamannya Pak Habibie ada referendum, ternyata mereka harus melepaskan diri dari wilayah Indonesia. Terus yang ketiga adalah peleburan beberapa negara menjadi satu negara baru. Ini banyak ini kisahnya. Jadi kalau kita mau melihat beberapa negara yang kemudian mengakui udah saya di bawah pemerintahan Anda saja gitu kan, itu ada. Jadi kalau kita ngomong persemakmuran Inggris, terus kemudian kita melihat negara-negara federasi atau negara serikat seperti Amerika Serikat dengan negara-negara bagiannya, itu kan kalau kita memperhatikan mereka bersatu kemudian menjadi negara yang berbeda gitu kan. Nah, oke. Kita masuk di materi yang terakhir mengenai tujuan dan fungsi negara. Ini materi ini kemarin yang terakhir kita ketemu. Tujuan menunjukkan dunia cita, yaitu sesuatu hal yang ideal. Fungsi itu sebagai pelaksanaan dari tujuan. Istilah yang harus kita pahami apa? Tujuan tanpa fungsi steril, nggak ada apa-apanya. Fungsi tanpa tujuan adalah mustahil, muspro, ibaratnya kalau kita bilang gitu kan. Nah, tujuan negara pada umumnya adalah negara dibentuk untuk persatuan masyarakat yang memiliki tujuan bersama. Setiap negara memiliki tujuan tertentu. Tujuan negara bersifat abstrak dan ideal yang ingin diwujudkan oleh suatu negara. Pelaksana usaha harus diarahkan pada terwujudnya tujuan negara. Semua konsentrasinya harus kepada fokus kepada tujuan negara. Tapi kalau kita mau memanainya dalam perspektif ahli, kita melihat beberapa pendapat itu berbeda karena mereka punya background yang berbeda. Nah, tujuan negara dalam perspektifnya Plato umpamanya, negara dibentuk untuk memenuhi kebutuhan umat manusia yang kita bilang apa? Zon politikon gitu kan. Manusia itu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Akhirnya apa? Dibentuklah suatu kelompok yang namanya sebuah organisasi namanya negara. Terus kemudian Aristoteles, tujuan negara adalah untuk mencapai kehidupan yang baik bagi seluruh warga negara. Teori etikanya dipakai. Terus kemudian John Locke yang saya bilang bahwa John Locke ini adalah bapaknya hak asasi manusia, dia mengangkat kepada konteks untuk memberikan perlindungan kepada hak-hak kodrati yang dimiliki oleh manusia. Jadi dengan adanya negara berharap tujuan terpenuhinya, terjaganya atau terlindunginya hak-hak kodrati yang dimiliki oleh manusia. Roger Hasalto melihat tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang. Nah ini kalau Sang Hyang benar-benar hanya berorientasi kekuasaan karena apa? Sama dengan Niccolo Machiavelli yang pada waktu kejadian itu ya saya ulang-ulang berkali-kali ya toh, kisahnya di Cina yang terjadi perang saudara dan di Italia yang terjadi akhirnya intervensi dari luar juga masuk, kepentingan kekuasaan menjadi jauh lebih. Nah kalau di Machiavelli lebih keren lagi, dia bilang apa? Negara ada untuk apa? Kebesaran dan kehormatan negara itu sendiri. Dante Alighieri, tujuan negara adalah untuk menyelenggarakan perdamaian dunia dengan cara mengadakan undang-undang yang sama bagi semua umat. Nah ini bagian daripada ide terbentuknya organisasi dunia global ya. Epicurus, tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban dan keamanan karena tiap orang menundukkan diri kepada pemerintah. Ini tentang masalah etika. Epicurus ini banyak membahas masalah etika. Kalau Thomas Aquinas selalu membahasnya dalam perspektif gereja. Jadi tujuan ini negara itu ada untuk bagaimana hidup manusia itu mulia, gitu kan. Bahkan kemuliaan itu tidak diterima pada waktu zamannya dia hidup, tapi juga pada waktu dia meninggal dunia. Immanuel Kant membentuk dan mempertahankan hukum. Jadi kepentingan hukum yang nomor satu yang tidak boleh merugikan ke rakyat. Spinoza menyelenggarakan perdamaian, ketentraman, menghilangkan ketakutan.
Iswara, dan lain-lain seperti ini. Tapi secara umum berarti kita harus mengartikan tujuan daripada negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan, ketertiban, dan keamanan serta memberikan kebaikan baik lahir dan batin. Dalam perspektif Charles A. Merriam yang dianggap sebagai sarjana Amerika nih, di ilmu politik modern itu menerjemahkan tujuan negara itu minimal dalam 5 kategori. Ya, itu harus terpenuhi. Satu, untuk menjaga bahaya dari luar, pelindungannya, terus kemudian ketertiban dalam negeri, keadilan, kesejahteraan, dan kesejahteraan umum dan kebebasan. Nah, di Indonesia kita punya basic tujuan negara direpresentasikan dalam alinea 4 Undang-Undang 1945. Yang intinya apa kalau saya melihat? Satu, tujuannya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mewujudkan kehidupan bangsa. Yang keempat adalah mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemudahan perdamaian abadi. Ini beda dengan, ya sebenarnya pada intinya hampir sama dengan tujuan yang dimiliki oleh Amerika Serikat di dalam Pan-Amerikanya. Nah, yang terakhir ini fungsi. Fungsi itu dikenal di dalam pada abad abad ke-16 di Prancis, setidaknya mencerminkan 5 fungsi. Satu, asal fungsi diplomatik, 2, pertahanan, keuangan, 3, hukum dan polisi. Diplomatik fungsinya dia keluar, pertahanan bagaimana mempertahankan untuk kepentingan negara, terus kemudian rakyatnya, dan rakyatnya menjadi negara yang berdaulat. Keuangan bagaimana dia mengelola segala sumber daya keuangan yang ada di dalam satu negara. Hukum bagaimana mengatur tentang sengketa. Terus kemudian polis bagaimana dia harus menjaga keamanan atau menjaga ketertiban di dalam warga negara ini. Nah, fungsi negara ini dikembangkan lagi oleh John Locke. John Locke melihat pembagiannya dalam legislatif, eksekutif, dan federatif. Jadi membagi. Terus kemudian di Montesquieu yang kita kenal dengan trias politika, dia membaginya apa? Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oke. Nah, ini memang akhirnya memunculkan teori namanya separation of power atau distribution of power. Punyanya Montesquieu ini. Saya kira mungkin itu review materi dari awal sampai akhir. Saya berharap ini bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara untuk mengikuti kegiatan ujian tengah semester. Dan saya sangat berharap di dalam ujian itu fokus kepada pemahaman kalian berdasarkan materi yang saya sampaikan. Nggak usah neko-neko, nggak usah kerjakan sendiri, ya. Semoga ini menjadi manfaat buat kalian semua. Terima kasih. Semuanya jaga diri, tetap semangat, selamat belajar dan selamat mengerjakan UTS. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.